Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1281 sampai bab 1284. Xie Tingfeng memandang Li Fugui dengan waspada. Ditanya, "Ada apa denganmu?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan nada meremehkan, "Saya hanya ingin mengingatkan beberapa dari Anda. Sangat sulit bagi Anda untuk mencapai hal-hal besar." Dia menjatuhkan kata-katanya. Li Fugui kembali ke posisinya seolah tidak ada yang salah. Beberapa kalimat pendek ini, Xie Tingfeng dan yang lainnya langsung ditata rambutnya. Beberapa orang saling memandang. Xie Tingfeng memandang saudara-saudara di sekitarnya dengan curiga. Awalnya saya mengira pasti ada yang membocorkan rahasianya. Tapi kemudian saya memikirkannya. Orang-orang ini, sejak mereka sampai di klub malam, mereka semua sudah duduk di sini, apalagi keluar, bahkan tidak ada yang bermain-main dengan ponselnya. Lagi pula, yang mereka miliki sekarang adalah 50 juta yuan untuk bertahan hidup. Tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan besar seperti ini. Tunggu sampai Li Fugui duduk di tempatnya tadi. Setelah Xie Tingfeng meluruskan pikirannya, dia menjilat bibirnya yang kering dan bertanya kepada saudara-saudara di sebelahnya dengan gelisah, "Saudara-saudara, apa yang terjadi?" Menghadapi pertanyaan itu, beberapa orang lainnya juga terlihat gelisah. Salah satu adik laki-lakinya, Zhang Jian, tampak pucat dan merendahkan suaranya dan berkata, "Saudara Feng, kita harus berhati-hati tentang masalah ini. Orang yang harus kita hadapi kali ini adalah Lu Shaocheng. Dia bukanlah peran kecil. Jika kita tidak hati-hati, kita kawan, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupku." Xie Tingfeng mengerutkan kening dan mengutuk dengan marah. "Kentut, bisakah aku tidak menjelaskan masalah ini? Yang aku tanyakan padamu adalah, apa yang terjadi kepada anak ini barusan?" "Sial, kenapa kamu merasa orang ini tahu apa yang akan kita lakukan?" Ana memutar matanya saat ini dan merendahkan suaranya ke Xie Tingfeng dan berkata, "Suamiku, bagaimana dengan keduanya dari kita pergi ke sana dan bertanya?" Xie Tingfeng menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Jadi dia mengertakkan gigi, bangkit dan berjalan menuju Li Fugui. Dan pada saat yang sama dia berkata terus terang kepada adik-adik di sebelahnya, "Kalian awasi di sini. Saya akan pergi ke sana nanti. Jika ada keadaan darurat, cepatlah datang dan dukung." Bagaimanapun, Xie Tingfeng hanyalah seorang pemuda yang baru saja muncul dari masyarakat. Setelah menyelesaikan instruksi, keempat pria itu tampak mengangguk. Tetapi faktanya, dia sudah bersiap untuk melarikan diri. Xie Tingfeng dan Ana mendatangi Li Fugui dengan cemas. Tanpa menunggu mereka berdua duduk, Li Fugui memandang mereka berdua dengan saksama dan berkata, "Lihat aulamu menjadi gelap, bencana sudah dekat. Haha, lebih baik jangan mendekatiku." Setelah mendengar ini, bulu-bulu di punggung Xie Tingfeng berdiri. Dia buru-buru berkata, "Anakmu diintimidasi oleh hal-hal yang tidak berguna ini, mengapa aku mendapat masalah seperti itu?" Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui kemudian menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia menatap Xie Tingfeng dan berkata, "Bicaralah dengan sopan. Tuan muda, saya telah mahir dalam yin yang dan 5 elemen sejak saya masih kecil. Jika saya tidak melihat Anda muda dan kuat hari ini, siap untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin, mengapa saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda?"
Bisakah Anda memberi saya nasihat? Li Fugui sudah memiliki aura yang kuat. Apalagi kata-kata tersebut justru memukul kelemahan Xie Tifeng dan Ana. Tunggu sampai dia selesai. Xie Tifeng menghirup udara dingin. Ana tampak pucat dan menarik lengan baju Xie Tifeng. Xie Tifeng berpura-pura tenang. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Juga, apakah kamu benar-benar tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Petik 2. Li Fugui mengangkat kakinya, melihat meja kosong di depanku. Ruo berkata dengan tajam, "Mulutku sedikit kering setelah banyak berbicara denganmu." Xie Tifeng segera memahami niat Li Fugui. Dia segera berkata kepada Ana di sebelahnya, "Pergi dan pesankan minuman untuk teman ini." Ana buru-buru berbalik dan melambai kepada pelayan di sebelahnya. Segelas anggur diletakkan di depan Li Fugui. Li Fugui tidak minum. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya, mencelupkan wine ke dalam gelas wine, lalu menulis kata tanah di atas meja. Setelah Xie Tifeng dan Ana melihat kata ini di atas meja, keduanya langsung berubah menjadi hijau, jika Ana tidak meraih lengan Xie Tifeng. Dia mungkin bisa saja terjatuh ke tanah. Dengan tatapan jijik di matanya, Li Fugui menatap mereka berdua dan berkata dengan ringan, "Dengan penampilanmu yang tidak berharga. Haha, hal besar apa yang bisa kamu capai? Oke, siapa yang memberitahuku bahwa aku memiliki hati yang baik? Ayo duduk." Keduanya buru-buru maju dan duduk di hadapan Li Fugui. Li Fugui memandang Xie Tifeng, merendahkan suaranya, dan berkata kepada Xie Tifeng, "Saya sudah menghitung apa yang akan Anda lakukan. Jika kami hanya mengikuti metode Anda, tidak hanya tidak akan tercapai, tetapi mungkin juga sulit lakukan. Biarkan kalian semua mati." Bibir Xie Tifeng bergetar. Dia buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Apa maksudmu, Tuan Muda?" Ketika Li Fugui mendengar kata Tuan Muda, senyum bahagia muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan fasih, "Anak-anak bisa diajari, haha, karena kamu tahu panggil saya Tuan Muda, dan saya mohon bantuan Anda." Petik 2. Namun, setelah masalah ini selesai, Anda harus memberikan jumlah ini dan membagikannya kepada para tunawisma di jalan yang tidak memiliki akses terhadap makanan, pakaian, perumahan dan transportasi. Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Xie Tifeng bertanya dengan cepat, apakah Anda meminta kami memberikan 500.000? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, 50 juta. Xie Tifeng terdiam beberapa saat. "Saya pikir saya telah melalui semua kerja keras dan hanya berencana menghasilkan 50 juta. 50 juta sudah di tangan, tapi Anda meminta kami membuang 50 juta saja. Bukankah ini omong kosong?" Berpikir seperti ini, Xie Tifeng mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan, karena Anda telah mengetahui semuanya, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Kami akan melakukan begitu banyak hal dan mempertaruhkan hidup kami untuk mendapatkan uang. Maka kami tidak akan melakukannya menyimpan 1 sen. Bukankah terlalu kejam bagi kita untuk memberikannya kepada orang lain?" Li Fugui memandang mereka berdua dengan kebencian. Dia mengucapkan kata demi kata, "Lihatlah potensimu." Siapa dia? Dia adalah Tuan Muda yang bermartabat dari keluarga Lu. Dengan risiko yang begitu besar, kamu hanya berencana untuk mendapatkan 50 juta. Mata Xie Tifeng membelalak dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa maksudmu?" Li Fugui mencibir dan berkata, "Kamu harus mendapatkannya dari dia. Jika kamu tidak melakukannya, katakan apa saja." 500 juta, apa?
500 juta, saya meminta Anda membuang 50 juta untuk melakukan perbuatan baik, apakah itu banyak? Petik 2. Xie Tingfeng hampir takut sampai kencing. 500 juta. Total aset mereka saat ini tidak melebihi 100 juta. Sekarang selama hal ini selesai, Anda bisa mendapatkan 500 juta sekaligus. Tuan, apakah Anda bercanda? 500 juta? Bisakah kita benar-benar mendapatkan 500 juta? Li Fugui berpura-pura serius dan berkata, ayo lakukan ini. Baru saja saya katakan bahwa Yintang Anda dalam masalah dan Anda ingin melakukannya ini. Pertama, aku perlu memberimu sedikit keberuntungan. Pertama-tama, beritahu aku tanggal lahirmu. Xie Tingfeng menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan malu-malu, apakah itu tanggal lahir di kartu identitasku? Li Fugui berkata tanpa daya, aku berkata, nak, apakah kamu pernah pergi ke sekolah? Xie Tingfeng tersipu dan berkata dengan malu, saya pernah ke sana. Li Fugui bertanya, sejak saya di sana, apakah Anda tidak tahu tanggal lahirnya? Xie Tingfeng merasa malu dan bergumam, baiklah. Guru, mungkin Anda pernah melihatnya. Dapat dilihat bahwa saya belum menjadi anak baik sejak saya masih kecil, dan secara alami saya belum menjadi murid yang baik sejak saya bersekolah, jadi... Li Fugui mengangguk, menghela nafas dan berkata, oh, aku benar-benar bisa melihatnya. Tanggal lahir ini bukan hanya tanggal lahir di kartu identitasmu. Yang disebut tanggal lahir adalah cara mengucapkan 4 pilar dalam Zui terminologi. Ngomong-ngomong, tahukah kamu apa itu Zui? Ana datang dengan sedikit percaya diri kali ini. Kalimat Senin. Li Fugui hampir mematahkan kewaspadaannya. Orang baik. Orang bodoh seperti itu berani menyandera Lu Shaocheng, Zui, dan Mondai. Lalu Yijing tidak menunggu sampai dijelaskan semudah itu untuk datang ke Bibi Buyut. Sambil menahan tawa, Li Fugui menjelaskan, kitab perubahan adalah sebuah buku. Keempat pilar ini adalah cara lain untuk menyebutkan tanggal lahir, yaitu waktu lahirnya seseorang. Yaitu pilar tahun, pilar bulan, dan pilar bulan, pilar hari, pilar waktu. Adapun 4 pilar, perlu disebutkan tahun dan bulan kelahiran Anda berdasarkan kendali dan kombinasi langit dan bumi, misalnya tahun Jiazi, bulan Bingshan, dan itu harus spesifiklah pada waktu spesifik kelahiranmu. Li Fugui baru saja berkata di sini. Saya tidak ingin Xie Tingfeng dan Ana langsung berubah menjadi fanboy kecil dan fanggel kecil. Dia memandang Li Fugui dengan kagum. Xie Tingfeng berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, Anda tahu banyak. Sepertinya Anda seumuran dengan kami. Saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Petik 2. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, oke, Anda tidak perlu menyanjungku lagi. Katakan padaku tanggal dan waktu lahirmu, dan aku akan menghitung sendiri tanggal lahirmu. Xie Tingfeng bahkan lebih terkesan dan bertanya dengan heran, ya ampun, masih bisakah kamu menghitungnya? Luar biasa, sungguh menakjubkan. Li Fugui tersenyum pahit. Dia mengambil gelas anggur, menyesap minumannya, dan berkata dengan santai, cepat beritahu aku. Setelah Xie Tingfeng selesai berbicara, Li Fugui dengan hati-hati menghitung akhirnya. Lalu dia berkata kepada Xie Tingfeng, ya, dengan hari ulang tahun dan horoskopmu, aku juga bisa memikirkan cara mengatasi kesialanmu. Baiklah. Kalian berdua, sekarang cari tempat dan kenakan celana masing-masing. Nak, kalau begitu datang temui aku. Xie Tingfeng dan Ana saling berpandangan. Keduanya secara alami mempercayai kata-kata Li Fugui.
bangunlah dengan cepat. Lalu dia buru-buru keluar dan masuk ke dalam mobil. Segera, keduanya mendatangi Li Fugui lagi. Li Fugui hanya memandang mereka berdua dengan puas, lalu berkata terus terang kepada mereka, "Karena kamu bersedia mendengarkanku, aku akan memberitahumu secara langsung." Sesuai rencanamu sebelumnya, biarkan Ana menggunakan jebakan kecantikan, lalu mementaskannya lompatan abadi. Haha, metode kikuk seperti itu benar-benar terlalu rendah. Petik 2. Saya jamin menurut metode Anda, bahkan jika Anda mendapatkan 50 juta pada saat itu, mungkin akan memakan waktu kurang dari 1 malam, dan Anda menang, tidak perlu mengeluarkan uang sebelumnya. Keluarlah dan kamu bisa bertemu Raja Neraka dulu. Xie Tingfeng dan Ana terkejut. Sampai sekarang, mereka tidak percaya bagaimana pemuda di depan mereka mengetahui apa yang mereka pikirkan. Xie Tingfeng ingin memahami keraguan Caixin. Bertanya dengan hati-hati, "Pak, kami hanya membicarakan hal ini di dalam mobil sebelumnya. Bagaimana Anda mengetahuinya?" Li Fugui berkata dengan santai, seperti kata pepatah, "Rahasia tidak bisa dibocorkan." Haha, tidak seharusnya aku menceritakan semuanya padamu. Xie Tingfeng berkata dengan meringis dan ekspresi gelisah di wajahnya, "Tuan, bukannya kami meragukanmu, intinya kamu sangat luar biasa, bagaimana jika kamu..." Li Fugui Don, jangan menunggu sampai orang lain selesai berbicara. Kemudian dia bertanya dengan wajah tegas, "Apakah kamu menanyaiku?" Xie Tingfeng melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak, aku tidak menanyaimu, aku hanya tidak mempercayaimu." Untuk membuat Xie Tingfeng dan Ana sepenuhnya percaya padanya, Li Fugui memperlakukan mereka dengan serius. Dia berkata, "Oke, mari kita lihat gadis berbaju merah tidak jauh di depan." Mereka berdua menoleh dan mengarahkan pandangan mereka pada wanita di merah. Setelah keduanya saling berpandangan, Li Fugui berkata terus terang, "Oke, sekarang lihat ke belakang, izinkan saya bertanya, apa perasaan pertama di hatimu setelah melihatnya?" Xie Tingfeng dan Ana saling memandang, akan berbicara. Tanpa diduga, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bicarakan itu dulu. Haha, biarkan aku mencari tahu apa yang kamu pikirkan." Setelah itu, Li Fugui hanya berpura-pura shock dan menjepit jarinya. Setelah banyak berpura-pura, Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata kepada Xie Tingfeng, "Apa yang kamu pikirkan adalah bagaimana membawa gadis energi ke tempat tidurmu." Setelah itu, Li Fugui memandang Ana lagi, tersenyum padanya dan berkata, "Ana, apa yang kamu pikirkan adalah bahwa wanita ini pasti murah, dan dia telah ditiduri oleh banyak pria." Tak perlu dikatakan lagi, dengan berkah kekuatan nyanyian, Li Fugui dengan mudah menembus pikiran kedua orang itu. Tunggu hingga Li Fugui selesai berbicara. Xie Tingfeng menangis karena kegembiraan. Melihat Li Fugui, dia berharap bisa berlutut dan bersujud kepada Li Fugui beberapa kali, lalu memberitahu Li Fugui untuk menerimanya sebagai muridnya. Adapun Ana, lalu dia menatap Xie Tingfeng dengan getir. Dia cemberut dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, terima kasih atas kebaikanku padamu. Kamu sebenarnya..." Melihat kedua idiot ini hendak bertengkar, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, setiap orang menyukai keindahan, karena kita ingin melakukan hal-hal besar, kita tidak bisa membiarkan hal-hal sepele seperti itu mempengaruhi kesatuan internal." Xie Tingfeng juga buru-buru berkata kepada Ana, "Ya, sayang, kamu tahu betapa aku menyukaimu. Jangan marah, kita akan segera menghasilkan ratusan juta, dan kita akan menjadi miliarder saat itu."
Ana juga terpesona oleh uang. Setelah Xie Tingfeng selesai berbicara, dia berkata dengan marah, aku akan memaafkanmu kali ini. Setelah kita mendapatkan beberapa ratus juta, kamu harus memberiku 100 juta. Xie Tingfeng berkata bahwa dia harus melakukannya. Tapi dalam hati, saya sudah mulai memikirkan bagaimana saya akan menghabiskan ratusan juta itu setelah saya mendapatkannya. Tentu, hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda mendapatkan uang. Segera usir Ana, orang yang buta huruf dan tidak berpendidikan. Ketika saatnya tiba, pertama-tama dia akan mengeluarkan uang untuk mencari dirinya seorang mahasiswa. Paling tidak, jika kelak bertemu dengan bos-bos besar dari kalangan atas, mereka tidak akan mengartikan kitab perubahan sebagai hari Senin. Li Fugui tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kedua orang ini sekarang. Pikirannya saat ini sederhana. Begitulah cara membantu Xie Tingfeng dan Ana menyandera Lu Shaosheng. Pikirkan tentang itu. Bagaimana jika Lu Shaosheng diculik oleh dua pemuda bodoh ini? Dan dia juga berhasil memperoleh beberapa ratus juta dari Lu Shaosheng. Begitu hal semacam ini menyebar, bagi Lu Shaosheng dan keluarga Lu, itu jelas lebih menjijikkan daripada makan kotoran. Kecuali itu, tentu saja, lebih penting, saya juga bisa mengikuti masalah ini dan memukul kepala Lu Shaosheng. Setelah melihat Xie Tingfeng dan Ana berhenti berdebat, Li Fugui berkata terus terang kepada mereka berdua, ayo lakukan ini. Ada banyak orang di sini dan ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo keluar dan cari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Lalu saya akan menjelaskan rencana spesifiknya kepada Anda, dua secara detail. Dua saat ini, orang-orang sudah mengagumi Li Fugui. Kepada Li Fugui, dia pun menuruti nasihatnya. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Keduanya segera berdiri dan dengan sopan mengundang Li Fugui keluar. Tidak lama kemudian, ketiga orang itu datang ke pintu. Di bawah kepemimpinan Xie Tingfeng, Li Fugui dan Ana tiba di mobil Xie Tingfeng. Baru saja masuk ke dalam mobil, Li Fugui hampir muntah karena bau menyengat di dalam mobil. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, bisakah kamu membuka jendela mobil? Cium saja, bisakah kamu menahan baunya? Petik 2. Xie Tingfeng dan Ana tahu apa yang baru saja mereka lakukan di dalam mobil. Dengan senyum canggung di wajahnya, setelah membuka jendela mobil, Xie Tingfeng dengan rendah hati meminta nasihat, Guru, beritahu kami secepatnya, bagaimana kami bisa tetap aman dan mendapatkan ratusan juta dari Lu Shaosheng. Li Fugui menjadi serius. Setelah menganalisis dengan cermat, dia berkata, Lu Shaosheng bukanlah orang biasa. Orang-orang yang tinggal bersamanya sekarang semuanya adalah master di antara para master. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyerangnya, Anda harus berusaha menyingkirkan para master di sekitarnya. Dia. Xie Tingfeng dan Ana saling memandang, bodoh ini. Dia benar-benar mendapat ide buruk lagi dan berkata kepada Ana, sayang, kenapa kamu tidak mengambil inisiatif? Kalau begitu kamu akan, Qi Kuai Chuo. Tidak menunggu sampai Xie Tingfeng selesai, Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, saya bertanya kepada Anda, dapatkah Anda memikirkan cara yang lebih dapat diandalkan? Apakah menurut Anda orang-orang di depan Lu Shaosheng akan melupakan tanggung jawab mereka karena seorang wanita? Ini tidak bisa disalahkan atas kurangnya perhatian Xie Tingfeng. Otak kuncinya terletak pada kognisinya. Namun semua manusia adalah hewan bertubuh rendah. Saat bertemu pria, terutama pria imut seperti Ana, hanya sedikit yang bisa menahan godaannya. Saat ini, saya melihat Li Fugui mengatakan ini.
Xie Tingfeng terkekeh dan berkata, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa bayi saya sangat menawan. Jika dia maju ke depan, dia mungkin bisa merayu pria di depan Lu Shaosheng untuk pergi ke tempat lain." Xie Tingfeng mendengar apa yang dia katakan. Li Fugui langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan pertimbangkan metode ini. Aku menghitung dengan jariku bahwa Lu Shaosheng pergi ke rumahmu kali ini untuk menghindari beberapa orang. Selain itu, dia mungkin ada di rumah. Tinggallah beberapa hari lagi. Selama periode ini, jika ada perubahan besar terjadi pada keluarga Anda, dia tidak akan bisa hanya berdiam diri dan menonton." Petik 2. Saya melihat Anda memiliki banyak saudara laki-laki. Jika memungkinkan, Anda dapat menggunakan kamu sebagai umpan. Pada saat itu, Li Fugui telah mengetahui semua yang terjadi setelah Lu Shaosheng pergi ke rumah Xie. Lu Shaocheng memberi Xie Tingfeng 500.000 yuan. Dia mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan Lu Shaosheng. Orang ini hanya ingin menggunakan bantuan kecil semacam ini untuk menjadikan Xie Guangming sepenuhnya sebagai fanboy kecilnya, sehingga keluarga Xie akan menuruti kata-katanya. Jadi, dalam hal ini, jika seseorang mengirimkan berita palsu kepada Xie Guangming, mengatakan bahwa Xie Tingfeng sedang disandera, Xie Guangming pasti akan meminta bantuan Lu Shaosheng ketika dia sedang terburu-buru. Lu Shaosheng memiliki banyak wajah, dan jika dia ingin terus tinggal di keluarga Xie, dia pasti akan mengambil tindakan. Menurut pemantauan, saat ini, satu-satunya master tingkat bawaan selain Lu Shaosheng adalah Lao Ai. Hao Yu kemungkinan besar sedang menangani beberapa hal mencurigakan untuk Lu Shaosheng di luar. Selama Lao Ai pergi, maka Lu Shaosheng adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Xie. Dan Lu Shaocheng bukanlah seorang pejuang kuno, tetapi hanya orang biasa. Setidaknya, bahkan jika Lu Shaocheng adalah seorang master, dia diam-diam dapat membantu Xie Tingfeng dan yang lainnya untuk menculik Lu Shaocheng tanpa ada yang menyadarinya. Tapi Xie Tingfeng tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Xie Tingfeng tampak gelisah dan bertanya, "Tuan, apakah Anda menggunakan saya sebagai umpan? Bukankah ini terlalu berbahaya?" Li Fugui tahu bahwa kedua orang ini tidak punya otak, jadi selanjutnya, dia menggunakan pikirannya sendiri. Ten mengatakannya. Setelah mendengar ini, Xie Tingfeng mau tidak mau matanya berbinar. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, Oke, kamu punya banyak cara untuk menghadapiku. Haha, jika ini masalahnya, akan sangat mudah bagi kita untuk menangkap Lu Shaosheng." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Ingat, ini selama kalian semua menuruti pengaturanku. Aku jamin aku bisa menghasilkan ratusan juta untukmu." Dia baru saja selesai berbicara, Ana tampak sedikit gelisah dan bertanya, "Guru, setelah orang itu dibawa keluar, di mana kita akan menyembunyikannya?" Li Fugui mengenal baik kota Jiangnan. Dia tersenyum sedikit, mengeluarkan ponselnya, membuka peta kota Jiangnan, lalu menunjuk ke garis di peta, dan berkata terus terang kepada mereka berdua, "Setelah orang-orang membawanya keluar, kamu akan membawanya di sepanjang jalan Jiangnan ke pinggiran kota. Pernahkah kamu melihat tempat ini? Ini adalah septic tank tua. Biasanya baunya sangat busuk sehingga hampir tidak ada orang yang pergi ke sini." Pada saat ini, Xie Tingfeng berkata dengan wajah pahit dan ekspresi jijik di wajahnya, "Tuan, bisakah Anda mengubah tempatnya? Apakah tempat ini agak terlalu kotor?" Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya.
Dia dengan santai bertanya kepada mereka berdua, izinkan saya bertanya, tahukah Anda apa yang paling disukai orang kaya seperti Lu Shaocheng? Xie Tingfeng menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata ragu-ragu, wanita. Li Fugui benar-benar terdiam. Orang bodoh emosional ini sepertinya tidak memikirkan hal lain selain wanita. Dia menamparkan kepala Xie Tingfeng dengan marah dan berkata dengan marah, kamu jalang, bisakah kamu berhenti memilih wanita setiap saat? Maukah kamu mati tanpa seorang wanita? Petik 2. Sudah kubilang, Lu Shaocheng orang kaya seperti ini suka jadilah bersih. Jika Anda menempatkannya di sebelah septic tank, dia mungkin akan menawari Anda uang untuk melepaskan Anda sebelum Anda meminta uang. Petik 2. Saya bertanya sekarang, bagi Anda apakah uang lebih penting, atau memang begitu? Lebih penting menemukan tempat persembunyian yang lebih bersih dan mudah ditemukan oleh orang luar. Xie Tingfeng bahkan tidak memikirkannya. Tentu saja dia berkata, tentu saja uang itu penting. Ana juga mengangguk dan berkata, ya, uang pasti penting. Li Fugui berkata sambil tersenyum, bukankah itu cukup? Karena uang itu penting, apalagi yang perlu kamu khawatirkan? Xie Tingfeng dan Ana memandang ke arah satu sama lain. Kemudian mereka semua serempak bertanya kepada Li Fugui, Guru, kapan kita akan mengambil tindakan? Li Fugui melirik ke langit. Saat ini, beberapa ikan perut putih telah muncul di timur. Bulan cerah menggantung di barat, dan langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Li Fugui berpikir sejenak. Kemudian dia berkata dengan serius kepada mereka berdua, ini akan menjadi keberuntungan pada jam 9 malam ini, dan bertepatan dengan hari ulang tahun Anda. Tindakan ini pasti akan berhasil. Petik 2. Xie Tingfeng berkata dengan penuh syukur, Tuan, Anda benar-benar bodhisattva yang hidup, setelah semuanya selesai, saya akan memberi Anda 100 juta apapun yang terjadi. Li Fugui melambaikan tangannya seolah-olah dia dalam keadaan heran dan berkata, Buddha Amitayus, saya adalah anggota sekte Tao dan hormat uang sebagai kotoran. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Uang, lebih baik ambil uang ini dan berikan lebih banyak cinta di masa depan. Xie Tingfeng mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu dia berlutut di tempatnya. Dia berkata kepada Li Fugui, Guru, izinkan saya bersujud kepada Anda. Saya tidak menyangka ada guru seperti Anda di dunia ini. Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, Oke, tidak perlu bersujud. Selama Anda mengikuti apa yang saya katakan dan menyelesaikan perbuatan baik merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin, itu saja. Instruksi selesai, untuk memastikan tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi. Li Fugui juga secara khusus meminta Xie Tingfeng menjelaskan rencana aksi masalah ini secara detail. Melihat Xie Tingfeng telah mengingatnya sepenuhnya, dia meninggalkan informasi kontaknya dan meninggalkan tempat kejadian. Saat kembali ke hotel, matahari baru saja menampakkan separuh wajahnya. Li Fugui baru saja tiba di depan pintu kantornya. Sebelum dia bisa masuk, tiba-tiba terdengar suara familiar dari belakangnya, Fugui, apa yang sedang kamu lakukan? Li Fugui merasa senang. Dia berbalik dengan cepat, tidak menyangka orang yang datang tidak lain adalah Jingjing. Saat mata bertemu dengan ketenangan, Li Fugui tidak peduli ada pelayan di koridor. Jadi dia bergegas maju dan membuka tangannya. Dia hendak memeluk Jingjing erat-erat, tapi dia tidak ingin dihentikan oleh Jingjing. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat ada banyak orang di sini? Izinkan saya memberitahu Anda, jujurlah kepada saya sekarang, saya di sini khusus untuk menjaga Anda. Li Fugui sedikit terkejut.
melihat Ning Jing penuh keraguan. Hanya beberapa detik kemudian, dia langsung sadar kembali. Tidak heran Zhang Jingjing berkata tadi malam bahwa seseorang akan datang untuk menanganinya. Awalnya, Li Fugui mengira Hua Duo atau Sister Ming akan datang. Tanpa diduga, orang yang dikirim pada akhirnya ternyata adalah Jingjing. Pikirkan ini, Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Jingjing sedikit mengernyit, memandang Li Fugui dengan sedikit tidak senang dan bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" Li Fugui tidak banyak berpikir dan berkata terus terang kepada Jingjing, "Saudari Ning, kamu tidak tahu, tadi malam Zhang Jingjing berkata seseorang akan datang. Bersihkan aku, kupikir itu seseorang, haha, aku tidak menyangka itu kamu." Sebelum dia selesai berbicara, tidak ingin diam, Jingjing mengulurkan tangan dan meraih telinga Li Fugui tanpa ragu-ragu, mencubitnya dengan kuat, sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa? Apa menurutmu aku tidak bisa berurusan denganmu sekarang? Huff, jangan lupakan, jangan bilang kamu hanya kapten tim kedua sekarang, bahkan jika kamu adalah kapten game ke-6, jika kamu melakukan kesalahan, aku akan tetap menghukummu." Li Fugui seperti adik laki-lakinya di depan dari Ning Jing. Bagaimanapun, dia selalu menghormati Jingjing sejak awal. Setelah Jingjing selesai berbicara, Li Fugui tersenyum dan meraih pergelangan tangan Jingjing, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Oke, aku mendengarkanmu, bagaimana kalau aku tidak melakukan kesalahan lagi? Kakak, sebaiknya kamu segera melepaskanku, ada banyak orang di sini hanya dengan melihatnya, bukankah akan membuat orang menertawakanku jika aku menyebarkan beritanya?" Ning Jing menatap tajam ke arah Li Fugui dan melihat sekeliling. "Saya melihat seseorang melihat ke sini." Dia melepaskannya dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Ikutlah denganku, ada yang ingin kutanyakan padamu." Ketika Li Fugui melihat bahwa Jingjing tidak berniat pergi ke kantornya, dia diam-diam senang dan mengikuti Jingjing. Setelah sementara itu, keduanya datang ke ruangan yang dibuka Jingjing di sini. Ikuti ketenangan. Begitu Li Fugui memasuki pintu, dia mengunci pintu. Melihat ini, wajah Jingjing memerah. Tapi dia tetap berpura-pura tenang dan mengerutkan kening pada Li Fugui dan bertanya, "Duduklah di kursi di sebelah jendela." Li Fugui terkekeh, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, lalu datang ke jendela dan duduk di kursi. Ning Jing menyilangkan tangannya dan menatap Li Fugui dan bertanya dengan serius, "Katakan padaku, apa yang terjadi antara kamu dan Zhang Jingjing dan Nangong Sueki itu? Bisakah kamu menahan diri sedikit, berhenti melakukan hal-hal berantakan ini sepanjang waktu?" Oke. Menghadapi serangkaian pertanyaan ini, Li Fugui mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, tentu saja, saudari, apakah kamu merindukanku?" Ning Jing memutar mata Li Fugui, dan berkata dengan serius, "Siapa yang merindukanmu? Aku sedang berbicara denganmu sekarang, Don, jangan terlalu main-main. Ki Kuai Kui." Li Fugui menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Oh, saudari, beritahu saya, jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, atau bagaimana Anda berencana untuk mengkritik saya akan menerima semuanya dengan pikiran terbuka." Ning Jing tidak berharap Li Fugui akan melakukannya, mempunyai sikap yang baik. Dia memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Sebuah kursi ditarik dengan santai. Setelah duduk di sebelah Li Fugui, Ning Jing mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar melakukan kesalahan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Melakukan kesalahan? Saya juga tidak melakukan kesalahan." Ning Jing bertanya,
Sejak kamu tidak melakukan kesalahan, mengapa kamu mengakuinya? Sikap yang baik. Li Fugui tampak sedikit menyedihkan dan berkata, "Saudari, kamu juga tahu bahwa hanya sedikit orang yang akan mengkritik dan mendidikku seperti kamu. Aku tahu apa kamu bilang itu semua demi kebaikanku sendiri. Jadi kamu setiap kali kamu memberiku pelajaran, aku memperlakukannya sebagai pelajaran dalam hidup, dan kamu adalah mentorku, dan aku harus menghormatimu." Setelah perlahan mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui menatap tajam ke mata Jingjing dan terus berkata dengan penuh kasih sayang, "Kakak, aku merindukanmu." Kata-kata sederhana, seringkali hal itu paling menyentuh hati seseorang. Setelah Ningjing mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, benar saja, hatiku dipenuhi dengan emosi. Dia menjilat bibirnya yang kering. Melihat Li Fugui berdiri dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, meskipun dia mungkin memikirkan tentang apa yang akan dilakukan Li Fugui selanjutnya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak punya niat untuk menolak. Sebaliknya, di hadapan Li Fugui, dia berdiri dan memeluk Li Fugui. Setelah keduanya berpelukan erat, Ningjing kemudian berkata kepada Li Fugui dengan sungguh-sungguh, "Fugui, aku tidak memberitahumu, ada beberapa hal yang harus kamu pikirkan 2 kali sebelum melakukannya. Kamu juga tahu apa statusmu sekarang, meskipun kamu bukan dari game ke-6, kamu harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Tapi bagaimana sekarang, jika Anda berbicara tentang hal-hal yang telah Anda lakukan, tidak hanya akan mempengaruhi kesatuan internal, tetapi juga dapat menyerahkan kendali kepada mereka yang bersiap untuk berurusan dengan Anda, seandainya seseorang berencana menggunakan masalah ini untuk berurusan denganmu di masa depan, katamu, ketika saatnya tiba apa yang ingin kamu lakukan. Tunggu sampai Jingjing selesai." Li Fugui mengulurkan tangannya dan tiba-tiba memegangi wajah Ningjing. Dia berkata kepada Ningjing dengan tatapan penuh kasih sayang, "Saudari, saya tahu, saya pasti akan memperhatikannya di masa depan." Bersambung.